Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan di tahun 2022 ini. Alhamdulillah, secara umum kita bangsa Indonesia dianugerahi nikmat mulai lebih normal dalam kehidupan kita setelah tahun 2020 kita diuji dengan pandemi COVID-19, sehingga dengan nikmat kenormalan ini akhirnya kita lebih nyaman dalam belajar. Salah satunya pada malam ini kita bisa duduk bareng, bisa ngumpul bareng, kalau bahasa anak muda bisa nongkrong di Masjid Nur Muhammad ini. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih pertama kepada takmir Masjid Nur Muhammad, para guru-guru kita di sini, ayahanda kita yang sudah memfasilitasi semangat anak muda Sumeneb dan sekitarnya untuk belajar pada malam ini. Kita ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman komunitas penyelenggara, yaitu komunitas Kanca Ngaji. Ya, jadi sahabat-sahabat pengaji ini atau Kanca Ngaji ini mudah-mudahan menjadi salah satu inisiator kebaikan di kota Sumeneb dan sekitarnya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang sudah mensupport program ini sehingga akhirnya terlaksana pada malam ini. Salawat dan salam teruntuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya, anak-anak muda, saya suka sekali bicara tentang keajaiban. Kenapa? Karena saya sendiri ngalamin hidup itu penuh dengan keajaiban. Kenapa disebut keajaiban? Di luar ekspektasi. Min haits la yahtasib. Kalau dalam bahasa rezeki, dari jalan yang tidak terduga, di luar ekspektasi, tidak terduga, nggak pernah dibayangin, tiba-tiba muncul, surprise. Saya sering ngalamin itu dalam hidup sejak saya masih kecil sebagai anak seorang tukang pangkas di Aceh, yang kalau dapat zakat dari masjid, amplopnya ditulis fakir. Nama ayah saya itu Abdurrahman, ditulis Abdurrahman dalam kurung fakir. Jadi saking susahnya hidup kita sampai harus menerima amplop dengan tulisan fakir. Ya, agak-agak sedih sih saya sebagai anaknya menerima amplop yang diberikan ke orang tua saya dengan tulisan fakir. Harusnya F aja, kode gitu kan. Kalau miskin M kan gitu ya. Ini fakir dengan tulisan yang sangat jelas. Tapi walaupun kehidupan kita sulit secara finansial, kita diberikan keajaiban lain, kebahagiaan dalam rumah tangga yang sangat harmonis. Ayah ibu harmonis dengan anak-anaknya, alhamdulillah, sehingga kesan masa kecil itu bukan keprihatinan. Kesan masa kecil itu bukan kesulitan. Kesan masa kecil itu adalah kenangan-kenangan indah. Sehingga kalau ditanya gimana masa kecilnya, yang paling berkesan itu hal-hal yang indah. Ini adalah sesuatu yang ajaib. Kenapa ajaib? Karena banyak orang yang berpikir kesan indah seperti itu, kenangan indah seperti itu hanya bisa dinikmati oleh orang yang punya uang. Harganya mahal katanya. Bahagia itu butuh modal. Hanya seorang ayah yang sukses secara bisnis, secara karir akan memiliki keluarga yang bahagia katanya. Tapi ayah saya tidak sukses secara bisnis. Karena bukan pengusaha. Tidak juga punya karir. Karena dia bukan seorang profesional atau employee. Dia hanya seorang self-employee sederhana banget sebagai tukang pangkas.
Yang kalau banyak kepala yang minta dipotong rambut, alhamdulillah hari itu kita bisa makan jajan martabak. Kalau lagi nggak ada, dan seringnya nggak ada sih, ya udah kita makan aja dengan sayur yang ada di kebun. Enaknya tinggal di kampung emang gitu sih. Hidupnya itu lebih terfasilitasi oleh alam. Nikmat dari Allah. Kalau di kota, kalau nggak ada uang, nggak bisa pesan makanan online. Nggak ada kuota, nggak ada saldo. Kalau di kampung tinggal petik daun singkong. Saya ngelihat ibu saya nyari bayam liar, nyari kangkung liar di rawa-rawa, sehingga kebutuhan nutrisi tetap tercukupi walaupun kita nggak punya uang. Buat saya itu ajaib. Kenapa ajaib? Karena orang bilang untuk dapat kenangan indah dalam hidup kayak gitu butuh modal. Orang tuanya harus sukses dulu, harus kaya dulu, harus tinggi dulu jabatannya, sehingga baru bisa mendapatkan kehidupan yang layak bersama keluarga. Saya nggak sesukses itu orang tuanya, tapi alhamdulillah merasakan kenangan yang indah di masa kecil. Itu awal dari keajaiban. Nanti muncul lagi keajaiban-keajaiban lain. Dari keluarga yang tidak punya background agama sama sekali, tapi alhamdulillah entah bagaimana caranya Allah mentakdirkan saya juara musabaqah beberapa kali di tingkat nasional. Itu buat saya keajaiban. Kenapa? Orang saya bukan anak seorang qori, bukan anak seorang ustadz, bukan anak seorang kiai. Hanya anak kampung si bolang yang kerjanya main di sawah, main di bukit, main di laut. Tapi memang kita jadi anak yang paling beruntung. Belum ada gadget. Tahun berapa itu Ustaz? Adalah pokoknya. Belum ada gadget. Saya termasuk generasi transmigran dalam teknologi. Kita ngerasain masa tidak ada gadget dan masa ketika ada gadget. Kalau disuruh milih, saya pengen masanya balik lagi ke masa tidak ada gadget. Kalau disuruh milih sebagai transmigran ya. Mungkin kalian banyak yang udah natif, yang nggak ngerasain fase masa hidup nggak ada gadget tuh nggak ngerasain karena anak-anak muda usia 20 tahun ke sini, kalian nggak bisa memilih. Lahir udah ada gadget. Saya beberapa teman-teman yang punya pengalaman hidup di dua masa ini bertransisi, kalau disuruh milih nih, ini kerennya hidup di masa dulu, kalian bayangin aja. Kalau disuruh milih nih, buat saya udah pasti saya memilih hidup di zaman dulu sebelum ada gadget. Itu keren banget kehidupan, indah banget. Seru banget. Tapi kita kan tetap mensyukuri apa yang ada ya, bukan mengeluhkan ya. Jadi ya udahlah, ada gadget ya udah pakai. Tapi kangen gitu masa-masa main bola hujan-hujanan, main cari apa tuh yang terbang-terbang teh, bukan belalang. Undur-undur. Capung. Nyari capung, kalau di Aceh istilahnya ikan laga. Ikan laga itu ikan yang diadu tuh, yang kecil, cupang ya. Nah ikan cupang dimasukin dalam botol, disimpan di bawah tempat tidur, makin gelap makin bagus warnanya, terus diadu, weh menang, main kelereng, main kertas gambar, semua mainan tuh bikin sendiri, nggak ada yang beli. Kalau lebaran main meriam-meriam bambu, terus main granat yang dari busi dilubangin, kasih baut, dikasih korek, lempar, wah itu indah banget. Sekarang udah jarang ya, kayaknya udah langka banget lah, itu hal-hal udah termasuk benda langka itu. Jadi kalau ada kolektor yang menyimpan itu harganya udah mahal sekarang. Dengan kondisi hidup saya seperti itu, anak kampung banget, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa juara musabaqah beberapa kali, mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan beberapa daerah di Indonesia. Itu keajaiban. Nanti baru kita bahas gimana cara mencipta keajaiban itu ya. Terus keajaiban lain, untuk orang yang nggak pintar kayak saya di sekolah, bisa sekolah di Mesir itu keajaiban. Tapi saya punya keyakinan nggak ada orang yang nggak pintar. Apalagi setelah saya sekarang bikin sekolah gratis namanya Sekolah Rimba Indonesia. Itu sekolah SD berbasis alam, 9 hektar luasnya, fasilitasnya lengkap, ada stable berkuda sendiri, ada farming, ada
kolam renang segala macam, tapi gratis. Dan gratisnya bukan untuk yang nggak mampu aja, yang mampu juga gratis. Jadi orang tua yang pakai mobil, yang jalan kaki sama gratis. Karena konsepnya bukan sekolah untuk duafa, bukan. Sekolah yang trennya pengen, ya namanya sekolah itu gratis. Pengen bikin tren masa kejayaan Islam di Andalusia dan di Baghdad, di mana sekolah itu harusnya gratis. Tapi walaupun gratis, gurunya harus dihargai lebih. Jangan mentang-mentang gratis, gurunya yang dikorbanin. Jadi gurunya minimal di atas UMR, nggak boleh sama dengan UMR. Minimal di atas UMR. Idealnya 3 kali lipat UMR. Karena profesi guru itu profesi yang paling berharga. Sekarang masa profesi guru kalah sama profesi content creator, kalah sama profesi copywriter, kalah sama profesi editor. Ya, kan itu profesi yang sekarang lagi ngehit tuh. Anak-anak muda pada jadi content creator, bahkan jadi live TikTok. Itu kan ada semacam talentnya kan, yang live-nya tuh 24 jam di TikTok, itu dibayar loh, dan lumayan tuh. Kalau ada yang mau nanti silakan. Jadi talent live TikTok. Sementara guru yang jauh lebih berharga, karena guru ini adalah rahimnya peradaban. Dari mereka lahir para pendidik, para pemimpin masa depan, nggak dihargai. Jadi buat kita nggak kayak gitu, konsepnya nggak kayak gitu. Muridnya gratis, gurunya dihargai, bebannya ditanggung sama yayasan atau apapun itu nama organisasinya, sekolah. Sehingga saya punya keyakinan nggak ada anak yang nggak pintar, semuanya pintar. Cuma pintarnya beda-beda. Makanya konsep pendidikan standarisasi saya kurang setuju. Alhamdulillah sekarang kan kita udah mulai berubah nih pola pendidikan kita di Indonesia. Udah mulai belajar dari Finlandia, belajar dari Kanada, dari New Zealand, dari Jepang. Jadi tidak ada standarisasi. Saya tuh stres kalau disuruh belajar misalnya kayak, kalau matematika sih saya suka ya. Yang saya waktu itu agak-agak stres tuh belajar kimia. Itu kalau udah rumus-rumus kimia tuh pusing, ini buat apa sih belajar ini? Kalau matematika buat saya itu kayak game, kayak puzzle gitu. Kalau kimia buat saya kayak, ini apa sih gitu. Kan masing-masing orang punya taste, punya apa yang dia suka dan gak suka. Tapi saya bukan orang yang muncul di sekolah, bukan yang pintar banget, yang ranking 1. Dengan keterbatasan yang seada-adanya ini, kok bisa kuliah di Mesir, beasiswa, berangkat sendiri, pulang bertiga. Teman-teman saya anak orang kaya berangkat sendiri, pulang masih sendiri. Saya anak orang miskin berangkat sendiri, pulang bertiga. Soal gimana nggak ajaib? Ya. Anak pengusaha sekolah di Mesir, anak pejabat sekolah di Mesir, anak beasiswa yang karena pintar beasiswa ke Mesir, berangkat sendiri, pulang masih sendiri. Saya yang nggak pintar, bukan anak pengusaha, bukan anak pejabat, yang berjuang banget untuk sampai ke Mesir, berangkat sendiri, pulang bertiga, bawa istri dan anak. Menikah di Masjidil Haram. Coba orang miskin anak tukang pangkas menikah di Masjidil Haram. Dan waktu mau menikah, qadarullah dapat jatah kuota calon mertua saya pas berangkat haji. Kok bertepatan waktunya? Mertua saya orang Tuban. Waktu itu dari Tuban berangkat haji. Di waktu yang sama saya pun jadi petugas haji dari Mesir. Allah udah ngatur timingnya. Dan pas sampai di Mekah, di antara satu kloter Jawa Timur, Tuban, cuman bis mertua saya yang nyasar. Kan ada beberapa rombongan bis tuh. Yang nyasar cuman bis mertua saya. Yang lain semuanya sampai di penginapan, mertua saya nyasar. Akhirnya dia nelfon saya, saat itulah saya tunjukkan heroisme saya. Menantu idaman. Langsung mertua saya pas saya ketemu sama dia, oh ini menantu saya kuliah di Mesir, satu bis tuh heboh. Akhirnya semuanya minta ditemenin, dibimbing. Pembimbingnya malah jadi santai, gara-gara mereka minta dibimbing oleh saya. Gimana saya nemukan bis itu? Keajaiban juga. Karena saya nggak tahu di mana lokasinya. Saya bilang, siap. Saya manggilnya Abah. Siap Abah, ntar saya cariin. Nyari, asal aja nyarinya, nemu. Setelah di Mesir, lulus kuliah, pulang ke Indonesia, netap di Tuban 6 bulan. Saya bikin sekolah di Tuban, SD juga. Dari dulu memang senang bikin pergerakan ya. Bikin sekolah di Tuban, SD namanya Sekolah Al-Huda. Sekarang jadi sekolah terbesar di Tuban.
punya mantan Bupati Tuban. Dulu beliau belum jadi bupati, masih pengusaha batubara, Pak Huda. Beliau pengen bikin sekolah untuk anaknya. Beliau bilang minta tolong saya, bisa nggak? Ya udah, saya konsep sekolah Islam unggul. Akhirnya jadilah sekolah Al Huda, sekarang udah sampai SMA. 6 bulan di Tuban, istri saya kayak punya cita-cita pengen ngadu nasib dengan merantau lagi nih, nggak mau cuman di rumah, pengen merantau. Tiba-tiba dia dapat panggilan ngajar bahasa Arab di Bandung. Nggak punya siapa-siapa di Bandung, nggak kenal siapa-siapa, nggak punya siapa-siapa, pokoknya berangkat aja. Modalnya siapa? Modalnya istri saya ngajar bahasa Arab di Al Imarat, ada lembaga bahasa Arab di sana. Istri saya karena juga belajar di Mesir, dia yang diminta untuk ngajar bahasa Arab. Saya ngelamar jadi admin aja nggak diterima. Ngelamar jadi admin, bukan jadi dosen ya, bukan jadi guru di situ, ditolak. Agak-agak mirip cerita saya sama Ustaz Abu Somad. Ngelamar jadi guru, nggak jadi dosen, ditolak semua. Setelah beberapa lama, tempat yang kita lamar dulu malah minta kita ngisi kajian di situ. Saya bilang, kalian nggak salah. Dulu masih ada loh map saya di situ. Ngelamar jadi ustadz, jadi guru, ditolak, se-Bandung Raya nolak. Saya pakai motor yang dimodali mertua saya, motor Shogun yang lama banget. Keliling Bandung, taruh proposal jadi guru. Semuanya alasannya mirip. Lebih banyak murid daripada guru, jadi kita belum bisa nerima. Sehingga singkat cerita, karena saya nggak bisa ngajar, ya udah saya bikin kerjaan sendiri. Saya nerjemahin buku bahasa Arab, diterjemahin ke bahasa Indonesia, lalu ke penerbit. Lama-lama saya pikir, ngapain saya nerjemahin, kenapa nggak nulis sendiri aja? Akhirnya saya mulai nulis sendiri. Setelah nulis saya tawarkan ke penerbit, mereka nerima, tetapi kurang menghargai. Royaltinya penulis itu rendah sekali diberikan oleh penerbit, apalagi penulis awal, penulis pemula, belum profesional. Udah gitu dibayarnya per 6 bulan. Bukan saya perhitungan, tapi saya butuh untuk nafkahi keluarga. Anak saya masih bayi, butuh susu segala macam, kontrakan setiap 6 bulan sekali harus bayar. Nggak bisa, 6 bulan mereka bayar dan angkanya nggak masuk. Karena penerbit rata-rata kayak gitu, ya udah saya bilang, ya udah saya terbitin sendiri deh. Terbitin sendiri, cetak sendiri, walaupun nggak punya modal, tapi punya semangat komunikasi yang baik, amanah, janji ditepati, akhirnya bisa menerbitkan pertama 3.000 eksemplar. Dari 3.000 eksemplar naik 5.000, 5.000 naik 10.000. Jual sendiri, kalau ada pameran buka stand sendiri, yang jadi salesnya kita juga, di X bannernya muka saya juga. Nyusun buku sendiri yang dibikin kayak muter-muter gitu, kayak twist gitu kan. Awal-awal alhamdulillah lewat usaha penerbitan buku jadi merambah, bikin usaha jual pulsa. Dulu kan pulsa masih di warung-warung. Alhamdulillah saya punya 60 cabang pulsa di Bandung. Saya naruh di warung-warung, nanti pas sorenya ada tim saya yang ngambil, ngumpulin. Paginya naruh lagi, ngumpulin lagi. Alhamdulillah dari pulsa mulai main di mobil, jual beli mobil bekas. Beli mobil, terutama mobil-mobil carry yang Adi Putro, yang kayak gitu-gitu kan bagus tuh buat kolektor ya. Ngambil di kampung-kampung, orang-orang kampung kan nggak tahu harga mobil yang kayak gitu, ternyata di kota mahal. Beli di kampung, diperbaiki dikit, jagain originalitasnya, jual lumayan. Dari mobil-mobil yang harganya 30 juta, naik 50 juta, 80 juta, seterusnya. Lalu main properti, bukan bikin perumahan sih, beli satu properti, benerin, jual lagi. Kok bisa dari nol banget? Itu semuanya keajaiban, bukan saya hebat, bukan saya tahu caranya, bukan saya udah emang pengusaha enggak sama sekali. Itu semuanya keajaiban. Yang saya mau cerita, sampai sekarang kemudian saya bikin dakwah. Saya nggak suka dakwah ceramah doang, tuh nggak suka. Karena buat saya dakwah itu bukan cuma ceramah, membuat program perubahan. Harus sustain, berkelanjutan. Ceramah cuma salah satu instrumen dalam dakwah. Tapi dakwah sebenarnya adalah programming dalam merubah masyarakat. Jadi seorang dai buat saya, dia adalah seorang social engineer. Dai itu social engineer, insinyur sosial yang bisa merubah keadaan masyarakat, change maker. Sehingga akhirnya 2015 saya bikinlah
sebuah dakwah membuat tren, yaitu tren hijrah. Ini untuk pertama kali di Indonesia ada dakwah dengan metodologi tren. Belum ada dakwah metodologi tren. Kita bikin tren, karena saya nggak bisa bikin pesantren, saya bikin tren. Akhirnya dengan tren berkembang, muncul sosial media. Nggak pernah saya kolaborasi dengan artis supaya gede sosial media, nggak pernah waktu itu. Natural aja, tiba-tiba udah 1 juta follower, 2 juta follower, dan seterusnya. Itu keajaiban. Sampai kemudian karena udah ada movement, udah ada gerakan pemuda hijrah, kita cari tanah untuk bikin area untuk anak muda belajar, namanya youth space. Targetnya cuma 2000 meter, tapi dapatnya 9 hektar. Itu keajaiban. Dari targetnya 2000 meter, dapatnya 9 hektar. Dan itu bukan wakaf. 9 hektar itu bukan pemberian orang. Kita bisa menyicil, beli pelan-pelan sampai akhirnya bisa lunas. Itu tuh keajaiban dari Allah. Kemudian anak saya yang ketiga, harus ngitung dulu. Anak saya yang ketiga mau masuk SD nih. Saya bingung bikin mau masuk SD mana yang bagus ya? Karena saya cukup idealis tentang pendidikan anak. Salah satu benchmark saya itu adalah International Green School yang ada di Bali, punya bule dan harganya mahal banget, berbasis alam. Ya udah saya pikir, ya udah bikin sendiri aja deh. Mumpung ada kawasan 9 hektar, bikin sekolah sendiri. Tapi saya nggak mau bikin sekolah yang kayak yang bikin bule yang mahal. Saya pengen yang gratis, tapi kualitasnya sama. Bangunan yang sustain, bambu. Kemudian konsepnya alam, belajarnya kurikulumnya 30% diknas, 70% bikin sendiri. Kalau mereka masing-masing anak dikasih coupling farming, kalau udah panen stroberi bawa pulang ke rumah kasih hadiah stroberi buat ibunya, telur kampung, macam-macam. Itu keajaiban semua. Jadi apa yang saya alamin dalam hidup saya, terutama tentang masalah jodoh, itu adalah keajaiban. Karena saya bukan tipe istri saya. 5 hal yang istri saya hindari dari calon suaminya, 5-5-nya ada di saya. Komplit. Dia paling satu, nggak mau orang seberang, orang Sumatera. Bukan masalah suku, bukan, lebih ke karakter ya. Kita orang Sumatera ini kan apa adanya kalau ngomong. Kalau orang Jawa kan santun, dia menjaga, nggak boleh semuanya diomongin. Kalau orang Sumatera kalau udah diomongin udah selesai, nggak hard feeling, tapi masing-masing ada sisi positifnya lah. Kita nggak menjudge ya, hanya mencari sisi positif. Cuman dia bilang kayaknya nggak mau yang Sumatera. Kedua, nggak mau yang brewok. Masa saya harus cukur semua dulu biar dia mau. Yang ketiga, nggak mau yang pengennya yang kulitnya agak bening, yang putih. Saya kan bold banget. Yang eksotis ya, bukan eksotis. Yang keempat, nggak mau ustadz. Yang kelima apa ya satu lagi? Nggak mau lebih muda. 5-5-nya ada di saya. Sehingga pas saya datang, ya Allah, jangan yang itu, jangan yang itu. Saya, ya Allah, yang itu please. Jadi. Bab jodoh juga adalah keajaiban. Jadi hidup saya rasain bukan karena saya, bukan karena orang tua, bukan karena modal materi, enggak sama sekali. Semuanya adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah. Maka kenapa saya suka bicara tentang keajaiban? Karena saya sendiri adalah orang yang selalu merasakan keajaiban dalam hidup sampai hari ini. Pertanyaannya, gimana cara kita memunculkan, menghadirkan keajaiban dalam hidup kita? Dalam segala masalah hidup kita. Masalah karir, kita berharap ada keajaiban. Keajaiban ini artinya sesuatu yang di luar ekspektasi kita ya. Karena sesuatu yang kita bisa bayangin itu nggak ajaib. Maka nggak perlu diobrolin, udah jalanin aja. Kenapa saya pengen ngobrolin ini? Karena saya pengen kalian bermimpilah setinggi mungkin, sejauh mungkin, sebesar mungkin. Yang kalian sendiri kayak nggak kebayang gimana mewujudkan mimpi itu. Tapi andalkanlah langit, jangan cuma mengandalkan bumi. Ini bahasa sastra ya, jangan dipakai mengandalkan langit, syirik dong. Ini sastra. Andalkan langit itu bahasa lain dari andalkanlah Allah. Jangan cuma ngandalin diri sendiri. Kalau kita mencari sesuatu mengandalkan diri kita, kita tuh terbatas banget pencariannya.
Kemampuan kita cuma segitu doang. Makanya kita nggak pernah dapat keajaiban dan kesuksesan yang besar dalam hidup. Soalnya batasannya jelas. Materi kita terbatas, fisik kita terbatas, pikiran kita terbatas, keluarga kita terbatas, network pertemanan kita terbatas. Masa kita mau hidup dengan keterbatasan? Jangan mengandalkan sesuatu yang penuh dengan keterbatasan untuk hidup. Nggak bakalan keren hidup kita, nggak bakalan hebat, nggak bakalan besar, karena semuanya terbatas. Kalau mau yang di luar batas, di luar nalar, di luar kebiasaan, tapi dalam makna yang positif, maka jangan andalkan diri kita, andalkanlah Allah dengan mengharapkan keajaiban. Bab jodoh, jangan nanggung melihat diri kita, kayaknya untuk saya cocoknya yang standarnya gini-gini aja deh, gak usah selalu tinggi standarnya. Gak berani berharap suaminya itu seorang misalnya pengusaha. Siapa saya yang pengusaha mau nikah sama saya, kan saya anak petani biasa. Orang tua saya cuma jualan di warung. Saya cuma pendidikan sampai SMA. Masa ada pengusaha yang mau nikah sama saya? Masa ada dokter yang mau nikah sama saya? Masa ada bule yang mau nikah sama saya? Masa ada orang Korea, opa-opa mau nikah sama saya? Jangan membatasi diri kita, karena kita ini mukmin. Kita ini mukmin. Yang kita andalkan bukan diri kita. Yang kita andalkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ala kulli syai'in qadir, tidak ada batas. Sehingga dengan contoh tadi masalah jodoh, udah berharap aja jodoh yang terbaik, standarnya yang tinggi. Jodoh saya pertama tingginya 2,5 meter. Misalnya kulitnya Korea, rambutnya misalnya Portugal, agak-agak gini, Portugal misalnya. Terus apalagi hidungnya Arab yang mancungnya sampai miring, misalnya. Terus karakternya orang orang Indonesia banget lah gitu, terutama orang-orang yang di kawasan yang lembut kayak Solo, Sunda gitu-gitu. Silakan bikin standar yang tinggi. Jangan membuat standar karena ngelihat diri kita, tapi buatlah standar karena ngelihat Allah. Begitu juga dalam urusan karir. Saya pengen kuliah di Mesir yang agama. Saya pengen kuliah di Oxford yang umum. Saya pengen masuk ITB. Saya pengen masuk UI. Saya pengen kuliah kedokteran. Pengen jadi dokter spesialis saraf. Paling repot kan? Spesialis saraf. Pengen dokter di Al-Azhar kayak Ustadz Abu Somad. Pengen jadi ulama besar kayak Imam Syafi'i. Pengen jadi pemain bola kayak waduh, ini rusuh ini banyak. Boleh lah Ronaldo atau Messi biar imbang ya. Walaupun saya Messi. Dalam urusan bola, dalam urusan moralitas Ronaldo. Karena dia lebih humanis. Tapi dalam bola udahlah, nggak bisa dibohongin. Ini ngapain bahas bola sih? Udah selesai juga. Intinya pengen apa? Tetapkan keinginan kita tuh jangan nanggung. Kenapa nanggung? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena ngelihat diri sendiri. Salah. Jangan lihat diri kita. Lihatlah Allah. Pandanglah dunia dari angle langit. Karena semua yang terlihat di bumi dari langit itu kecil. Lihatlah dunia dari langit. Semuanya akan tampak kecil. Sepele. Tapi kalau kita ngelihat dunia dari tempat kita berdiri, semuanya tampak besar. Quote of the day ya. Lihatlah dunia dari angle langit. Lihatlah bumi dari langit. Semua tampak kecil. Harta kecil, jabatan kecil, karir kecil, jodoh kecil. Semuanya kecil karena dilihatnya dari langit. Tapi kalau kita ngelihat bumi dari tempat kita berdiri, semua tampak besar. Sehingga untuk menurunkan keajaiban dalam hidup, mulailah dengan mengharapkan sesuatu yang besar yang gak biasa. Dan berani untuk melakukan itu. Ustadz, apa gak berlebihan Ustadz? Berlebihan.
kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Tapi sama sekali nggak berlebihan kalau kita mengandalkan Allah. Ya berlebihan kalau kita berharap jadi Elon Musk. Ya berlebihan kalau kita berharap menjadi apa misalnya yang di luar kemampuan kita. Berlebihan emang, kurang realistis. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita mengandalkan Allah, nggak ada yang berlebihan, malah kurang itu. Karena sepele banget buat Allah. Apalagi cuma masalah hati seseorang. Ada di antara jemari Allah, tinggal dibolak-balik sama Allah gampang. Tapi kalau kita kayaknya udah jungkir balik, makin ilfil dia tuh. Kalau mengandalkan diri kita, nggak usah bolak-balik pakai jemari ya, jungkir balik, malah dia ilfil. Di blok, unfollow, apalagi left group karena segrup sama kita gara-gara kita terlalu agresif dan atraktif sehingga dia malah ilfil karena mengandalkan diri sendiri. Tapi kalau kita mengandalkan Allah, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia sendiri heran, kok saya mau ya. Maka malam ini kita pengen belajar gimana sih cara menurunkan keajaiban dalam hidup apapun, termasuk ke hal-hal yang kayak pengen umroh. Saya dulu ketika masih di Mesir teman-teman, pas lagi jadi petugas haji, bukan petugas sih, jadi freelancer haji. Karena freelancer itu bukan petugas resmi, cuman bantu-bantu. Saya tuh ngelihat jamaah haji Indonesia, pas haji itu tinggal di Hilton. Enak banget, bukan soal bangunannya gede. Keluar dari kamar langsung masjid, kan enak banget ya. Keluar dari kamar tuh baju rapi, wangi, udah mandi, datang ke masjid nyaman. Beres sholat, balik lagi ke kamar, dekat, nggak perlu jauh-jauh. Saya tidurnya di emperan, bukan di halaman masjid, di emperan jalan dekat masjid. Mandinya di toilet masjid, makannya 2 hari sekali, karena nggak cukup uang untuk makan setiap hari. Itu pun bareng-bareng dengan teman-teman. Pernah saya makan sampah. Saking laparnya pernah makan sampah. Karena jamaah haji itu kalau makan tuh banyak sisanya, buang sembarangan. Saya anggap ini masih layak dimakan. Saya koreh-koreh tuh sampah. Wah ini yang bagus nih, layak nih makan. Saking laparnya. Waktu itu saya membayangkan, bisa nggak ya saya suatu saat umroh atau haji tinggalnya di situ. Alhamdulillah sekarang bolak-balik. Dan saya kalau misalnya ke sana selalu berharap pengen ngerasain yang dulu saya bilang, yang saya bergumam tuh. Sekarang mungkin bukan Hilton lagi ya, karena Hilton udah pindah ke belakang kan. Sekarang adanya Zamzam, Darul Ghufron, yang masih tetap di depan itu Darul Tauhid Intercon. Saya selalu bilang ngerasa bahwa oh ini keajaiban nih. Saya sekarang ada di sini. Saya turun dari kamar langsung di pelataran masjid dengan pakaian yang sudah rapi, sudah wangi, habis mandi, tinggal ke masjid, nyaman banget. Ini adalah posisi ketika dulu saya berharap. Jadi kalau saya ketemu mahasiswa di sana sekarang, saya ngelihat diri saya di masa lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Itu pun keajaiban. Apa saya banyak uang sehingga bisa bolak-balik umroh? Enggak. Tahun ini, 2023, saya pengen umroh setiap 3 bulan sekali. Itu resolusi saya, pengen umroh paling lama 3 bulan sekali. Berarti setahun minimal 4 kali umroh. Dan gak mau jadi pembimbing, cuman sekali doang pembimbing. 3 kalinya pengen umroh sebagai jamaah. Kenapa? Kalau pembimbing ada amanah yang harus saya pikul untuk membimbing orang lain. Akhirnya saya kurang maksimal dalam ibadah sendiri. Kalau sebagai jamaah full ibadah, gak ada city tour. Kenapa? Udah berapa kali city tour, udah hafal semuanya. Jadi saya nggak butuh city tour, saya butuhnya itikaf di masjid. Pengen zikir yang banyak, sholat yang banyak. Pengen 4 kali. Bisa kalau mengandalkan Allah. Kalau mengandalkan diri saya, kayaknya, aduh, lumayan sih. Sekali berangkat sekian, 4 kali dalam setahun. Itu lumayan. Tapi kalau mengandalkan Allah, ada aja jalannya. Dan ketika saya berangkat umroh, saya selalu melihat ada jamaah yang mengalami keajaiban yang sama. Seorang petani yang, bukan petani ya, buruh tani. Kalau petani lumayan punya harta. Buruh tani. Dia nggak punya sawah, dia cuman ngelola sawah orang lain yang dia dibayarnya kecil banget. Kalau berhasil, kalau gagal panen ya bayarnya lebih kecil lagi. Tapi bisa umroh tinggal di Zamzam Tower, di Pullman, bintang 5,
Satu kamar itu cuman berdua, double loh, bukan quad, double kamarnya. Karena Allah memampukan yang diundang, bukan mengundang yang mampu. Allah tidak mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Tiba-tiba mampu aja dia karena Allah undang. Apakah lewat saudaranya, apakah lewat apa? Ada marbot masjid yang bisa umroh. Apakah dia mampu menabung sampai bisa umroh seperti tukang bubur naik haji? Mungkin nggak mampu. Tapi karena Allah mengundang, dia dimampukan. Tiba-tiba dapat hadiah umroh. Dan hadiahnya bukan yang tanggung, hadiahnya yang umroh elit, umroh premium, yang cukup eksklusif. Bisa kayak gitu. Jadi banyak teman-teman. Saya sekarang punya hobi misalnya, dulu 2015 ya, punya hobi itu skateboard. Pengen belajar skate. Dan punya cita-cita pengen main skate di Turki. Alhamdulillah tercapai. Pengen main snowboard salju di Jepang, alhamdulillah tercapai. Sekarang lagi senang-senangnya berkuda nih. Ada harapan pengen berkuda di Afrika. Ada di Afrika Selatan tuh namanya safari berkuda. Ada program safari berkuda di Afrika Selatan sambil menikmati alam liar dari dekat sambil berkuda. Dan saya berani aja gitu, punya harapan. Mudah-mudahan suatu saat bisa ke Afrika Selatan, pengen berkuda yang jauh, endurance, berapa puluh kilo sambil ngelihat singa, ngelihat gajah dari jarak dekat, ngelewatin danau, Kenter, kemudian di Gel sejauh mungkin. Berani kenapa? Karena saya percaya dengan keajaiban. Saya percaya dengan keajaiban. Saking beraninya dan percaya dengan keajaiban, ada hal yang kadang-kadang saya nggak berani berharap, takut terkabulkan. Bukan GR ya, tapi bukan ngelihat diri kita, ngelihat Allah. Kalau ngelihat diri kita jadi merasa orang suci, merasa orang yang layak, bukan karena ngelihat Allah. Termasuk pengen punya anak. Ya Allah, pengen punya anak yang dia tuh nanti mau saya kasih nama Aisyah. Mudah-mudahan karakternya mirip dengan Sayyidah Aisyah, pemalu. Anak pertama pemalu, namanya Aisyah. Pengen yang agak-agak semangat anaknya kayak Sayyidah Maryam, nanti dikasih nama Maryam. Anak kedua perempuan lagi, Maryam. Pengen anak laki-laki, ya Allah, tapi kalau bisa dia tuh lembut kayak Nabi Yahya. Dan dia senang dengan hal yang sifatnya engineer, tentang teknik, kayak Yahya Ayyash di Palestina. Nanti saya kasih dia nama Yahya Ayyash. Anak ketiga, istri hamil, anak ketiga laki, namain Yahya Ayyash. Pengen ada anak yang mukanya tuh Aceh banget. Anak saya nggak ada yang Aceh. Ini mukanya Aceh banget. Matanya dekok, kan mata orang Aceh tuh agak masuk gitu kan. Matanya dekok gitu. Pokoknya yang Aceh banget deh. Saya kasih nama sesuai dengan identitas saya, Mutia. Anak keempat, lahir perempuan, Mutia. Mutia itu bahasa Arab, Mutiah, jadi Mutia. Yang kelima, pengen lagi anak laki-laki, tapi yang rambutnya tuh keriting ke atas, jangan turun. Bukan keriting gini, keritingnya ke atas. Terus kalau bisa dia anaknya agak atraktif. Saya kasih nama nanti dia seperti seorang pendiri negara Turki Utsmani, yaitu Ertugrul Gazi. Lahir anak kelima laki-laki, keriting, Ertugrul Gazi. Kenapa kok Ustadz banyak banget berhayal sih? Saya nggak mengandalkan Doraemon yang punya pintu kemana saja, ada kantong ajaib. Tapi ada yang lebih dahsyat daripada Doraemon, yaitu mengandalkan Allah. Selama yang kita harapkan itu kebaikan. Selama yang kita harapkan itu kebaikan. Kenapa takut berharap yang baik? Kenapa takut berharap yang menjadi jalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah? Berharap aja. Sehingga akhirnya saya berkesimpulan hidup itu harus banyak keajaiban. Sekarang yang perlu kita cari kunci keajaiban itu apa? Gimana ngetuk pintu langit supaya turun keajaiban? Pasti banyak sekali kunci-kunci yang diajarkan para ulama. Malam ini saya pengen share 3 aja kunci dari keajaiban. Yang pertama, mengetuk pintu langit itu adalah dengan kalimat thayyibah.
asluha sabitun far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Itu udah diajarin sama Allah di dalam surat Ibrahim. Coba ya kita baca biar ada tilawahnya. Saya coba baca surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Nanti teman-teman bisa cek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan? Kalimat thayyibah, kalimat yang baik, ucapan yang baik, itu adalah seperti syajarat yang thayyibah, pohon yang baik. Pohon yang baik itu ada 3 hal yang menjadikannya baik. 1, asluha sabit, akarnya kuat di dalam tanah. Kedua, far'uha fis sama, cabangnya sampai menjulang ke langit. Dan yang ketiga, tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha, buahnya banyak di setiap musim dengan izin dari Tuhannya. Kalau kita mempelajari tafsir dari analogi, ini salah satu contoh ayat masal ya, ayat analogi di dalam Al-Quran. Kalau kita pelajari tafsirnya, ternyata kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang sangat-sangat ajaib dan akan melahirkan banyak keajaiban. Apa itu kalimat thayyibah? Semua kalimat yang mengandung zikrullah. Itu kalimat thayyibah. Semua kalimat yang mengandung zikrullah itu adalah kalimat thayyibah. Sehingga kunci pertama untuk menciptakan keajaiban atau menurunkan keajaiban dari langit, mengetuk pintu langit, perbanyaklah kalimat yang mengandung zikrullah dalam kehidupan kita. Perbanyak. Yang kayak gimana Ustaz? Minta dong zikirnya. Zikir itu nggak usah merasa kayak kurang, karena udah banyak zikir dan mudah. Allah tuh nggak pernah mempersulit hambanya. Kita aja yang mempersulit diri sendiri. Zikir itu gampang. Yang paling gampang apa? Bismillah. Yang kita anggap sepele, tapi itu ajaib. Awalilah segala aktivitas kita, segala keinginan kita, segala perilaku kita, segala kegiatan kita dengan nama Allah, minimal Bismillah. Nanti saya kasih tahu gimana Bismillah yang powerful. Tapi sekarang kita perlu sama-sama yakini dulu bahwa Bismillah itu bukan kalimat sepele, walaupun mudah. Itulah Allah, sangat pemurah, memberikan sesuatu yang berharga tapi mudah. Manusia ngasih yang murah tapi sulit. Allah ngasih yang mahal tapi dimudahin, nggak murahan tapi mudah. Karena Allah tuh maha kaya dan maha pemurah, nggak kayak manusia. Sehingga jangan sampai kita berpikir mentang-mentang ini sesuatu yang mudah terus jadi remeh. Bismillah. Enggak gitu. Kalau dunia mungkin sesuatu yang mudah itu nggak berharga, tapi langit yang berharga itu justru dimudahin. Maka jangan meremehkan kalimat Bismillah. Itu ajaib banget loh Bismillah itu. Kalau kita benar-benar membacanya dengan cara yang tepat, seperti yang diajarkan di surat Ibrahim. Nabi bilang, segala sesuatu yang dimulai dengan nama Allah, maka ada dalamnya keberkahan. Segala sesuatu yang tidak ada nama Allah di dalamnya, tercabutlah keberkahan darinya. Apa arti keberkahan? Ziyadatul khair, itu arti keberkahan, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau kita pengen bertambah lebih dari yang kita mampu, lebih dari yang kita hak mendapatkannya, lebih dari yang kita pikirkan, mau bertambah, kan keajaiban itu sesuatu yang lebih. Maka kuncinya Bismillah. Dan Bismillah itu filosofi utamanya adalah bukan cuma ucapan, melibatkan Allah dalam urusan kita.
Seolah kita bilang gini, ya Allah ikut saya dong, bantuin saya dong dalam urusan ini. Saya nggak bisa sendiri. Itulah filosofi dari Bismillah. Bukan sekedar Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Bismillah itu kayak kita ngomong, ya Allah tolong dampingi saya. Karena ini kayaknya berat banget, saya nggak mampu kalau nggak ada Engkau ya Allah. Tapi semua kalimat itu dirangkum dalam kalimat yang sederhana. Bismillah, atau mau panjang dikit, Bismillahirrahmanirrahim. Syaratnya apa? Biar bismillah atau zikir-zikir yang lain nanti powerful. Syaratnya 3. Tadi yang disebutkan bukan 3, syaratnya 1 yang disebutkan di dalam surat Ibrahim. Asluha sabit. Akarnya kuat. Apa maksud akar yang kuat? Baca dengan ini. Bukan dengan ini. Baca dengan hati. Baca dengan hati beda dengan membatin ya. Membatin kan gini. Jadi mirip Salamun ya. Baca dengan hati itu bukan membatin. Dia bisa ngomong juga, dia juga. Tetapi maksud baca dengan hati itu baca dengan yakin di sini. Karena iman letaknya di dalam hati, bukan di lisan. Kalau iman letaknya di lisan, maka banyak orang munafik yang sudah masuk golongan orang yang beriman. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasul, kami beriman kepada hari akhir. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang beriman. Kenapa? Fi qulubihim marad. Hatinya berpenyakit. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui bilang kami beriman. Kata Allah, lam tu'minu. Kalian belum beriman. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam ikum. Iman adalah tentang hati, bukan tentang ucapan aja. Sehingga bisa jadi kalimat yang sederhana, cuma Bismillah, tapi karena diucapkan dengan hati, itu powerful. Gak usah sepanjang Bismillah, Allah aja udah. Satu kata doang nih. Gak usah Bismillah yang terdiri dari beberapa kata dan huruf ya. Allah aja. Itu beda-beda. Kita bilang Allah, gak terjadi apa-apa. Tapi Nabi bilang Allah, itu orang yang megang pedang, jatuh pedangnya dia gemetar dan gak kuat berdiri. Masih ingat kan kisahnya? Seorang musuh ketika Nabi lagi bersandar istirahat di sebuah pohon, tiba-tiba musuh itu datang meletakkan pedang yang sangat tajam di leher Nabi. Sejak saya belajar tentang menyembelih yang sesuai dengan syariah yang Islam, yang ihsan, saya jadi tahu pedang tajam itu ngeri sekali ternyata. Karena saya pernah nyembelih, pas lagi bersih-bersih itu nggak sengaja ngegores tangan sampai agak lumayan gede tuh lukanya, sobek dagingnya, itu nggak kerasa loh. Saya baru tahu itu luka ketika ngeliat darah. Saking tajam pisau yang saya pakai, tangan saya keiris, nggak kerasa. Disitulah saya jadi paham, ternyata benar kata Nabi. Allah menyukai ihsan dalam segala sesuatu. Kalau kalian nyembelih, ihsanlah dalam menyembelih. Salah satunya dengan memakai pisau yang paling tajam, karena itu nggak akan menyakiti hewan. Kita punya konsep menyembelih, nggak boleh lebih daripada 2 detik. Nggak ada gorok itu nggak ada. Selesai. Ada di video di YouTube saya, di Instagram saya. Kenapa? Karena saya banyak melihat orang yang beli itu nyiksa hewan. Tidak ihsan. Kita ihsan. Sekali dorong, sekali tarik, selesai. Kurang dari 2 detik. Hewan nggak kaget, nggak meronta-ronta, kejang-kejang tetap harus kejang-kejang supaya ngeluarin semua darahnya, supaya merendahkan kolesterol. Tapi nggak kaget. Artinya, ketika ada orang yang meletakkan pedang di leher Nabi, itu kalau pedang ditarik dikit aja, itu lehernya langsung kepotong. Saya baru tahu ternyata pedang bisa setajam itu juga. Ditaruh di sini Nabi. Dia bilang, wahai Muhammad, sekarang cuma ada saya dengan kamu di sini. Kalau saya ingin membunuh kamu, saya tarik nih pedang sedikit, langsung. Siapa yang bisa nolong kamu? Nabi buka matanya, melihat orang itu dengan badan tegap, yang sangat arogan, sombong. Nabi cuma bilang Allah, langsung gemetar seorang. Cuman kata Allah, kita sering kan bilang Allah. Ada yang gemetar nggak?
Nanti yang ngasih nafkah kita siapa? Allah, Mbak. Oke deh. Oke deh gitu. Bisa nggak bikin cewek gemetar dengan kata Allah? Belajar malam ini. Bisa nggak bikin calon mertua gemetar dengan kata Allah? Kita belajar. Karena itu jauh lebih mudah daripada membuat musuh gemetar dengan kata Allah. Nabi lebih hebat lagi. Musuhnya gemetar sampai jatuh pedangnya, diambil balik sama Nabi, ditodongkan ke dia. Nabi bertanya yang sama, terus dia bilang, engkau Muhammad yang bisa menyelamatkan aku. Akhirnya Nabi bebaskan, akhirnya dia pulang. Dia malah mengatakan, masuklah kalian ke agama Muhammad yang dia mencintai kalian lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Menginginkan kebaikan untuk kalian lebih daripada kebaikan untuk dirinya sendiri. Malah jadi dai. Dahsyat loh. Kalimatnya sama loh dengan yang kita ucapkan Allah. Tapi kok beda? Tadi di hati Nabi Allah itu beda dengan di hati kita. Di hati Nabi Allah itu beda dengan di hati kita. Di hati kita Allah itu banyak syarat. Saya mau gini kalau, saya begitu kalau, kita banyak syarat. Di hati kita Allah itu nggak almighty, nggak ala kulli syai'in qadir, masih ragu-ragu. Bisa nggak ya? Emang Allah mau ngabulin? Emang Allah memperhatikan saya? Emang Allah banyak banget kata-kata yang syarat dan kondisi berlaku di hati kita tentang Allah. Makanya keajaiban pun syarat dan kondisi berlaku. Di hati Nabi nggak ada syarat dan kondisi. Dalam hati Nabi Allah itu utuh sebagaimana haknya Allah. Allah itu utuh sebagaimana haknya Allah. Sehingga pertolongan Allah juga utuh sebagaimana hak imannya Nabi. Jadi bukan tentang zikir yang saya Ustaz tolong berikan saya zikir yang belum pernah ada dibaca siapa-siapa. Enggak gitu juga. Udah zikir yang udah diajarkan Allah dan Rasul itu udah mudah dan sangat ajaib. Tinggal kita belajar bukan apa zikirnya, gimana berzikir dengan zikir itu. Sederhananya berzikir dengan melibatkan hati. Maksud melibatkan hati harus kuat yakinnya di sini. Jadi ketika kita bilang bismillah, ketika kita bilang insya Allah, ketika kita bilang hasbi Allah, di sini tuh harus kuat. Sehingga kalau di sininya kuat, apa yang kita yakini? Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepada aku. Prasangka, maksudnya keyakinan kita. Kalau kita setengah-setengah ke Allah, maka itulah hasilnya. Bukan Allah setengah-setengah ke kita ya. Saya bahasanya sangat teliti. Itulah hasilnya sesuai prasangka kita. Sehingga kunci pertama, teman-teman, Bapak Ibu, kalimat thayyibah. Syaratnya asluha sabit. Harus kuat banget menancap di dalam hati kita. Mau kalimat apa? Bismillah. Mau kalimat apa? Hasbi Allah. Tergantung kondisi kan. Kalau mau mengawali sesuatu, bismillah. Kalau udahan dengan sesuatu dan pengen dapat nikmat yang lebih, alhamdulillah. Karena lain syakartum la'azidannakum. Sederhana loh. Konsep dengan Allah itu sederhana sekali. Cuman kita nggak menjalankannya dengan benar-benar serius. Mau tambah nikmat nih. Lain syakartum la'azidannakum. Ya udah, alhamdulillah dengan hati. Alhamdulillah. Beda dengan alhamdulillah. Beda dengan alhamdulillah, orang yang kayak bersyukur, orang yang sangat menghargai, orang yang sangat merasa beruntung kan beda kan? Ekspresinya aja udah beda. Alhamdulillah. Itu beda tuh rasanya tuh. Sehingga pasti nambahin la'azi dan lakum. Pakai kalimat lam ta'kid lagi. Pasti aku tambahin. Pakai tasydid lagi. Udah pakai lam ta'kid, pakai tasydid. Coba kurang apa? La'azidannakum, bukan la'azidukum, la'azidannakum. Pasti kata Allah, aku tambahin. Tapi kok enggak Ustaz? Saya udah alhamdulillah 100 kali. Alhamdulillah. Di hatinya masa enggak? Enggak apa-apa 100 kali, apalagi 1000 kali, lebih bagus lagi. Tapi pakai hati semua. Jangan cuman lisan. Kita berlatih itu. Alhamdulillah. Tapi di hati juga dia ngomong yang sama. Dan hati nggak bisa bohong. Dia benar-benar bilang nikmat dari Allah. Allah baik banget. Allah baik banget. Allah baik banget. Tapi kalau alhamdulillah Allah kok gitu sih. Alhamdulillah kok Allah tega sih. Ya nggak nyambung lisan ke hatinya. Gimana mau dapat keajaiban?
Gitu juga ketika kita bilang hasbi Allah, itu benar-benar di hati itu emang merasa Allah cukup, saya nggak butuh yang lain. Tapi kalau Allah cukup, tapi ya normalnya kan, syariatnya kan, ikhtiarnya kan, realistisnya kan, jangan tapi. Jangan sampai kalimat lisan kita dibantah oleh hati kita. Lisan kita bilang hasbi Allah, hati kita, tapi kan kita tetap butuh ini. Tapi kan kita tetap butuh itu, tapi kan semuanya butuh modal, tapi kan, makin banyak kita ucapin hasbi Allah, makin banyak dibantah sama hati kita, gak nyambung. Connecting kan lisan dengan hati kita. Ketika lisan kita bilang hasbi Allah, hati kita bilang saya emang gak butuh siapa-siapa selain Allah. Ke manusia, saya tidak mau menjadi fakir di hadapan mereka. Saya di hadapan manusia ingin menjadi orang yang bermanfaat, bukan menjadi orang yang memanfaatkan. Kepada manusia, saya pengen jadi orang yang bermanfaat. Saya pengen bantu orang, saya pengen berbuat baik orang lain, tapi saya nggak butuh dia. Sama istri, saya pengen menyayangi dia, tapi saya tidak mengharapkan dia memberikan hal yang sama kepada saya dari dia. Saya mintanya dari Allah. Itu enak tuh. Tapi kalau nontonnya lebih banyak daripada ngasihnya, itulah awal dari keributan. Istri itu harusnya kan kayak gini ya, suami harusnya kan kayak gitu ya, sama-sama nuntut, mengharapnya ke manusia, berarti nggak hasbi Allah dong. Kalau hasbi Allah, kita ke istri itu sayang banget, ke suaminya itu taat banget, tapi kita tidak bergantung sama mereka untuk mengharapkan kebaikan. Kalau kebaikan kita nggak dibalas, kita nggak ilfil, kita nggak bete, kita nggak kecewa, karena kita nggak butuh mereka. Kita hanya ingin berbuat baik sama mereka, kan enak ya? Kepada manusia, kita ingin berbuat baik karena khairun nas tanfa'uhum linnas. Tapi kepada Allah, kita ingin mengharapkan sebanyak mungkin kebaikan dan kita nggak butuh manusia untuk masalah harapan ini. Dalam masalah harapan, kita nggak butuh manusia. Kalau kayak gitu, nggak ada tolong menolong, nggak usah ada. Dengan konsep yang pertama tadi, tolong menolong itu adalah sebuah inisiatif membantu, bukan sebuah beban yang kita berikan ke orang lain. Akhirnya kita jadi beban hidup orang. Makanya ketika Nabi Ibrahim ada di dalam api, apinya udah menyala, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang ke Nabi Ibrahim, ya Ibrahim atau ya Ibrahim, ada dua bacaan. Halaka hajat? Apakah kamu butuh sesuatu, wahai Ibrahim? Sel, minta. Nanti aku bantu kamu, wahai Ibrahim. Jibril nanya. Apa jawaban Ibrahim? Bukan kamu nanya, bukan. Ini bahaya juga nih. Kalau di Indonesia kayak gitu, kamu bertanya-tanya. Apaan tuh? Repot kalau di Indonesia segala macam salah. Jibril bertanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, halaka hajat? Sel. Ibrahim, kamu butuh sesuatu, minta. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Kepada kamu Jibril? Enggak, saya nggak butuh apa-apa. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dan itu diucapkan dengan hati. Langsung Allah membenarkan apa yang diucapkan Ibrahim dengan kalimat ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan nyaman untuk hamba Ibrahim. Allah membenarkan ucapan Ibrahim yang di hati tadi. Makanya ucapan kita itu harus dibenarkan oleh Allah dulu, baru pintu langit itu terbuka. Kalau ucapan kita nggak dibenarkan oleh Allah, apalagi dibantah, nggak akan terbuka. Sama kayak kalimat tadi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin fi qulubihim marad. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Jadi syaratnya kalimat thayyibah yang bisa mengetuk pintu langit, Allah membenarkan ucapan kita. Dan yang Allah lihat, kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak ngelihat penampilan kalian, Allah nggak ngelihat dulu perbuatan kalian. Dalam riwayat yang lain, Allah nggak ngelihat harta kalian. Yang Allah lihat pertama adalah
hati kalian. Benar nggak? Sehingga kalau hati kalian sudah dibenarkan oleh Allah, baru yang lain dinilai. Jadi hati dulu yang kita coba connectingkan dengan lisan ketika mengucapkan hasbiyallah. Benar nggak sih hasbiyallah? Jadi kita tanya sendiri, istafti qalbak kata Nabi, tanya ke hatimu. Istafti qalbak, tanya ke hatimu. Pas kita bilang hasbiyallah, istafti qalbak. Benar nggak cukup Allah aja? Ada syarat nggak kalau Allah itu mau cukup? Ketika kita bilang la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, mau punya harta nggak bisa, mau punya backingan nggak bisa, mau punya teman nggak bisa, mau punya apapun nggak bisa, no, sama sekali nggak berdaya dan upaya. Illa billah, kecuali Allah terlibat di dalam urusan saya. Istafti qalbak, tanya hatimu, beneran? Coba tanya kayak gitu hati kita masing-masing, beneran? La haula wala quwwata illa billah. Kalau beneran Allah membenarkan, dahsyat la haula kita. Ada kisah kan tentang la haula? Ini kita sampai jam berapa? Setengah jam lagi. Soalnya masih ada 2 lagi, ini baru 1 nih. Mungkin malam ini 1 dulu kali ya. Biar saya ada kesempatan lagi ke Sumenep. Enak di sini, Masya Allah. Pemuda-pemudanya tuh energik. Masjidnya nyaman. Makanya udah 6 bulan yang lalu saya balik lagi ke sini. Alhamdulillah. Di mana tadi? Ada cerita tentang la haula wala quwwata illa billah. Ini biar kita yakin bahwa ini kalimat nggak ada yang biasa. Semuanya ajaib. Mungkin sebagian teman-teman pernah dengar cerita ini. Jadi dulu tuh ada sahabat yang sedang dapat musibah, anaknya ditawan sama musuh. Anaknya dalam sebuah peperangan ditawan sama musuh. Musuh mengancam akan membunuh anak ini kecuali orang tuanya bisa memberikan tebusan. Apa tebusannya? 100 ekor domba. Kalau mau anaknya selamat harus diberikan 100 ekor domba. Sementara orang tuanya ini bukan orang kaya, sehingga dia bingung, panik, gimana anak saya, kalau besok pagi saya nggak memberikan domba 100 ekor, anak saya bakalan dibunuh sama musuh. Minta tolong ke tetangga, ke saudara, nggak ada yang bisa ngasih 100 ekor domba. Datanglah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi bertanya, malham, ada masalah apa? Kata dia, ya Rasulullah, anak saya ditawan musuh. Mereka minta 100 ekor domba sebagai tebusan. Saya nggak punya sebanyak itu. Saya baru ngumpulin beberapa ekor, tapi nggak sampai 100, masih jauh. Bantu saya ya Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bisa bantu pasti dibantu. Cuman waktu itu Rasulullah nggak punya juga 100 ekor domba. Sahabat yang kaya sedang dakwah di luar negeri, nggak ada yang bisa diminta tolong. Akhirnya Rasulullah bilang, maukah aku berikan yang lebih baik daripada 100 ekor domba? Dia bilang, apa ya Rasulullah? Yang lebih baik daripada 100 ekor domba? Ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Qul la haula wala quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Katakan la haula wala quwata illa billah karena dia itu harta yang sangat berharga di dalam surga. Lebih berharga dari 100 ekor domba dong. Kanzun itu kalau di Indonesia harta karun. Atau harta yang kita simpan di safety box yang mahal. Ibu-ibu yang pakai permata-permata yang mahal, nah itu tuh namanya kanzun. Yang gak setiap hari dipakai, takutnya nanti rusak, jatuh, hilang, diambil orang. Saking berharganya disimpan, bukan dipakai. Itu namanya kan kanzun. Nah, la haula wala quwata illa billah, Nabi analogikan kanzun min kunuzil jannah. Dia itu harta yang tersimpan rapi dan sangat berharga yang ada di dalam surga. Jadi lebih berharga daripada 100 ekor domba. Apa respon dari sahabat ini? Masya Allah, siap-siap ya Rasulullah. Kayak gitu responnya. Kalau kita, iya sih, zikir. Ini bedanya mereka sama kita. Makanya kita jarang ngeliat keajaiban karena kita nggak layak dapat keajaiban. Nabi dan sahabat itu memang orang-orang yang selalu layak mendapatkan keajaiban karena imannya ajaib. Iman kita nggak ajaib banget, standar.
Standar aja bangga lagi. Iman sahabat itu ajaib, nggak standar. Makanya banyak keajaiban. Dikasih la haula, dia semangat kayak dapat yang lebih banyak dari 100 ekor domba. Kan ini ajaib juga nih orang. Langsung semangat pulang ke rumah udah kayak dapat solusi. Masuk ke rumah dia bilang ke istrinya nanya, suamiku gimana udah dapat 100 domba? Belum, tapi aku dapat yang lebih baik. Apa itu? Aku ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah, itu lebih baik daripada 100 ekor domba. Oh iya benar, udah yuk sama-sama. Mereka zikir sepanjang malam, la haula wala quwwata illa billah berdua sepanjang malam. Dengan keyakinan, dengan hati, ini lebih berharga karena kanzun min kunuzil jannah. Masa 100 ekor domba ditukar dengan harta yang berharga di surga nggak mau? Pasti mau dong. Terserah gimana cara Allah. Pokoknya ini lebih berharga. Saya mau menebus anak saya bukan dengan 100 ekor domba. Saya mau menebus anak saya dengan harta yang ada di dalam surga. Masa nggak bisa? 100 ekor domba yang murah aja bisa? Itu analogi mereka. Sehingga la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah sepanjang malam berdua. Menjelang subuh tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumah. Tok-tok, assalamualaikum. Kedengaran suara anaknya. Anak kita dibukain pintunya, masya Allah. Adegan slow motion kalau pelukan. Ini storytelling ya, jangan nanti salah lagi ya. Lagi menceritakan supaya punya namanya theater of mind. Bisa membayangkan. Masa cuma nonton Avatar doang seneng? Sirah sahabat nggak seneng ya? Karena Avatar ada 3D-nya, 4D-nya segala macam. Karena sirah sahabat nggak ada 3D-nya, saya bikin 3D-nya dalam bentuk theater of mind. Jadi membahas sirah itu harus adegannya, jangan data sirah. Akhirnya mereka peluk, anakku gimana kok bisa kamu selamat? Dia cerita. Mah, Pak, nggak tahu bahasa Arabnya apa. Ya Ummah, orang Arab itu kalau manggil ibu yang lembut bukan Umi itu biasa. Yang lembut itu ya Ummah. Panggil ayah yang lembut ya Abati. Ya Abi itu biasa. Abati lebih lembut. Ya Ummah, tadi malam aku tuh udah diikat. Terus dijaga sama musuh-musuh yang pengen meminta tebusan kepada ibu dan ayah. Tapi tiba-tiba datanglah angin yang dingin membuat mereka tertidur. Ketika mereka tertidur, datang seorang laki-laki dengan pakaian putih, wajah bercahaya, langsung datang membuka ikatanku, dan kemudian laki-laki itu menyuruhku untuk pergi pulang. Segera pulang. Maka aku pun segera meninggalkan tempat itu dan pulang. Ketika aku ingin meninggalkan tempat itu, aku melihat ada 100 ekor domba milik musuh. Daripada pulang tangan kosong, aku bawalah 100 ekor domba itu ke rumah. Akhirnya bukan cuma selamat, membawa 100 ekor domba gratis. Ghanimah harta rampasan perang. Kok bisa ada keajaiban itu? Karena kalimat sederhana yang kita juga ucapin, la haula wala quwwata illa billah. Tapi kok kita nggak dapat keajaiban? Istafti qalbak. Beneran? Tanya ke hati kita. Beneran bahwa kita merasa nggak berdaya ada kecuali dengan Allah? Beneran nggak ada yang bisa nolongin kita selain Allah? Beneran di hati kamu ada kayak gitu? Coba istafti qalbak. Atau mau ngucapin apa? Ibu-ibu rumah tangga butuh yang lebih baik daripada mesin cuci? Butuh yang lebih baik daripada rice cooker, microwave? Butuh lebih baik daripada pembantu, asisten rumah tangga? Fatimah, saya dan Fatimah pernah seperti itu. Mengeluh karena capek. Setiap hari ngangkut air, setiap hari giling gandum, setiap hari ngurus rumah, ngurus Hasan Hussein, capek. Sehingga ketika di Masjid Nabawi banyak pembantu yang ingin berkhidmat buat Nabi, tadinya Fatimah pengen minta satu biar bantuin Fatimah di rumah, tapi ternyata Nabi lagi sibuk sehingga nggak sempat ngobrol. Maka Nabi nyusul ke rumah Fatimah. Nabi nanya, Fatimah, Ali ada apa? Nabi sayang banget sama Fatimah. Maka Ali bilang, ya Rasulullah, Fatimah kasihan. Setiap hari lelah ngurus rumah, ngurus anak, giling gandum, ngangkat air. Karena dulu tuh nggak pakai keran kayak sekarang. Sekarang tinggal muter keluar air. Dulu ngambil ke sumur jauh, ngangkat lagi ke rumah, balik lagi ke sumur, susah. Tadi saya minta Fatimah untuk datang ke masjid supaya ngomong ke Rasul, minta satu orang pembantu bantu Fatimah di rumah. Oh, kata Nabi, Fatimah, mau nggak ayah kasih sesuatu yang lebih baik daripada pembantu?
Apa ayah yang lebih baik daripada pembantu? Sebelum tidur, coba Fatimah baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, itu lebih baik daripada pembantu. Alhamdulillah dapat yang lebih baik dari pembantu, itu baru namanya connecting antara lisan dengan hati. Kalau kita, ya sih, tapi kan nggak bisa masak nasi pakai Subhanallah. Iya sih, tapi kan nggak bisa nyuci baju pakai Alhamdulillah. Kita tuh terlalu banyak tapi, makanya keajaiban juga pakai tapi. Akhirnya Fatimah mendalamkan sebelum tidur baca zikir yang tadi 100 kali. Sejak itu Fatimah merasa ringan dan mudah sekali mengerjakan semua pekerjaan rumah. Enggak merasa berat dan capek sama sekali. Jadi ternyata keajaiban dalam hidup itu muncul dengan kalimat thayyibah. Syaratnya sederhana. Sabitun, harus kuat di hati. Baru nanti dia fan'uha fis sama. Baru nanti dia menjulang ke langit. Arti menjulang ke langit, ngetuk tuh pintu langit dengan dahan-dahannya. Akan bergesekan di pintu langit sehingga pintu langit terbuka. Syaratnya biar dia menjulang ke langit, akarnya harus kuat di dalam hati. Itulah syarat keajaiban pertama. Yang kedua, ini kita ringkas. Kunci keajaiban yang kedua itu adalah sedekah. Kunci keajaiban yang kedua adalah sedekah. Terutama dalam masalah musibah. Saya selalu percaya ini, tapi saya bukan lagi mau nodong ya. Untuk siapa yang buat cincin tolong kasih ke saya, enggak. Saya cuma mau motivasi aja. Tapi kalau mau ada yang mau bersedekah sekarang langsung dipraktekin nih, ada teman-teman dari panitia ataupun DKM buat dakwah di Masjid Nur Muhammadi atau buat perbaikan beberapa kebutuhan fasilitas masjid, silahkan sambil jalan aja ya kita bahas. Nabi pernah bilang gini, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, tidak akan ketemu sedekah dan musibah di hari yang sama. Demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, tidak akan ketemu sedekah dan musibah di hari yang sama. Artinya apa? Kalau kita pengen hari itu terhindar dari musibah, kuncinya sederhana, hari itu bersedekahlah. Nggak akan ketemu tuh. Dan saya selalu mengandalkan itu. Jadi ada, ini maaf mungkin kalau ada yang mungkin nggak sesuai ya. Saya pernah beli kendaraan, terus ditawarin asuransi kan. Beli kendaraan ditawarin asuransi. Bukan saya anti asuransi, enggak. Saya respect lah dengan segala macam usaha orang lain. Tapi kan ini pilihan pribadi dong. Bebas saya mau menerima atau enggak. Apalagi misalnya kendaraan baru. Dia udah bujuk-bujuk, Pak sayang nih kalau lecet, Pak sayang nih masih baru, minimal ambil yang 1 tahun dulu all risk, sisanya TLO aja atau apa kayak gitu-gitu. Ada yang asuransi konvensional, ada yang asuransi syariah. Apapun itu saya nggak bahas fikih, yang jelas pilihan pribadi saya udah punya asuransi. Saya bilang, oh udah punya, pakai produk apa Pak? Produk langit. Gimana caranya? Saya mengasuransikan kendaraan saya dengan sedekah. Karena saya takut kegores, lecet, tabrakan segala macam, ya udah saya sedekah aja tiap hari. Pokoknya pagi bangun habis sholat subuh itu salah satu aktivitas daily rutinnya adalah ya sedekah, seberapapun yang kita mampu. Mau 5.000, 10.000, 100.000, bebas. Sesuai dengan kemampuan rezeki kita, sedekah. Sehingga ketika saya sedekah, saya ngeliat ke langit. Sambil membatin, ya Allah, Maha benar engkau dan benarlah Rasulmu, nggak akan ketemu sedekah dan musibah di hari yang sama. Hari ini saya sudah sedekah ya Allah. Jagalah saya dan keluarga saya, harta saya. Alhamdulillah aman. Saya punya kendaraan, nggak pakai asuransi sampai sekarang. Tapi bagi mau asuransi, nanti saya dihujat pula sama teman yang asuransi. Yang mau pakai asuransi silahkan. Ini pilihan pribadi saya. Agak nekat sih. Emang nggak pernah kejadian Ustaz? Ada kejadian. Mobil nggak pernah lecet atau ditabrak orang? Pernah.
Saya lagi parkir mobil depan masjid, saya sholat, pas keluar dari masjid mobil saya rusak, agak parah. Ditabrak kata orang-orang di warung, ditabrak sama truk box. Terus dia pergi. Bagian belakangnya lumayan, lampunya habis. Ya kalau di total sekitar habislah sekitar 6 juta lah. Begitu mobil saya rusak, saya nggak bilang katanya sedekah nggak ketemu sama musibah. Ini nih, kalau hatinya masih ada ragu. Saya udah yakin 100% sedekah sama musibah itu nggak ketemu, udah nggak ketemu. Terus yang urusan apa? Itu bukan musibah. Itu cara Allah mau mengganti yang lebih baik. Jadi gimana hati kita mau terguncang, mau galau, nggak bisa. Orang saya selalu yakin kok 100% nggak ada cerita itu salah. Nabi nggak mungkin berbohong. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pasti benar yang diucapkan Nabi dan maha benar pula Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu saya udah sedekah hari itu tapi mobil saya ditabrak mobil box sehingga lampunya lumayan nggak bisa cuman di ampas doang, nggak bisa dikumpul, nggak bisa. Bukan kena cuman body doang, lampunya juga kena. Saya langsung angkat tangan. Karena ada tips gimana cara kalau dapat musibah diganti yang lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini, beri saya ganti yang lebih baik. Dengan hati yakin dong, akan diganti nih yang lebih baik, diganti nih, bener diganti nih. Beneran diganti teman-teman, gak usah disebut deh merek mobilnya apa, pokoknya diganti lah. Beneran diganti. Kejadian lain misalnya motor hilang. Motor baru 2 bulan kalau nggak salah. Motor Matic yang kecil yang bisa pakai buat ngangkat mineral galon ke minimarket. Kalau kita, karena kan anak saya udah banyak nih, kalau lagi motoran malam-malam tuh sampai duduk di depan gini. Tapi ya kemampuannya baru beli yang segitu kan, ya udahlah beli. Karena saya nggak mau waktu itu belum berkenan untuk kredit, jadi saya beli semampu saya, beli yang itu. 2 bulan, pas saya mau keluar sholat subuh, saya lihat di carport, bukan garasi, carport rumah saya, motor saya mana ya? Oh nggak ada. Ngelihat gerbang, gemboknya udah hancur. Gerboknya dipaksa dibuka, terus gerbangnya kebuka setengah, gemboknya rusak. Musibah nih. Karena belum sempat sedekah kan subuh, sedekahnya kan habis subuh. Tapi saya nggak ragu sama sekali. Ini mau diganti lagi nih kayaknya nih. Ya udah deh. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Coba bayangin orang dapat musibah senyum-senyum. Senyum-senyumnya bukan ke manusia, senyum-senyum ke langit. Enak kan hidup kayak gitu kan? Dapat musibah. Ya Allah. Itulah mukmin. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Orang mukmin itu ajib, kata Nabi. Semuanya baik. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kalau dia dikasih nikmat, syukur, nambah nikmatnya. Kalau dia dikasih musibah, sabar, diganti dengan yang lebih baik. Kurang apa coba mukmin itu? Tapi iman itu kan di sini, bukan di KTP. Iman itu di sini. Sehingga nanya, saya mukmin nggak? Istafti qalbak. Tanya ke hati kita masing-masing. Ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik. Baru saya nyari pencurinya siapa. Keliling gang-gang nyari siapa tahu ada yang lagi dorong motor. Mas, ini motor siapa? Alhamdulillah nggak ketemu. Kayaknya dia udah tengah malam ngambilnya. Selang seminggu, tiba-tiba ada teman saya, pengusaha dari Surabaya, datang ke Bandung. Saya nggak posting. Kalau saya posting ada ikhtiarnya dong, menghubungi manusia. Kan saya pengen menghubungi langit doang, nggak mau menghubungi bumi. Bumi saya nggak kasih tahu sama sekali, kecuali yang tahu cuma keluarga doang. Ya pasti tahu lah. Tapi nggak saya kasih tahu ke teman-teman. Aku motornya hilang. Tapi nggak apa-apa, Allah pasti ganti kok. Itu mas nyindir. Nggak gitu caranya. Benar-benar rahasia. Begitu kita libatkan manusia, Allah nggak terlibat lagi. Udah susah tuh.
Karena saya nggak pengen melibatkan manusia, saya rahasiain. Nggak ada yang tahu kecuali keluarga. Dan istri saya nggak kasih tahu siapa-siapa juga. Setelah seminggu ada teman saya dari Surabaya, pengusaha, datang ke Bandung bilang, Ustaz, saya ada nazar. Siapa juga yang nyuruh dia nazar gitu kan? Saya ada nazar. Apa nazarnya? Kalau saya dapat rezeki dalam satu usaha saya, ada proyek kayak gitu, saya pengen ngasih Ustaz motor. Dalam hati saya, oke. Mau dikasih motor. Terus dia bilang, Ustaz pengen motor apa? Oh alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan berkah usahanya. Basa-basi dong. Ustaz mau dikasih motor apa? Saya terserah aja. Kenapa? Saya nggak mau ngasih tahu dia. Saya pengen ngasih tahu Allah. Saya pengen motor apa? Nggak mau saya ngasih tahu dia. Ya udah yuk kita ke dealer. Nggak usah, Mas aja. Begitu dia ke dealer, saya wudhu, saya sholat. Mumpung dia lagi di dealer. Saya wudhu, sholat hajat 2 rakaat, beres sholat, ya Allah. Kalau bisa yang CC-nya lebih gede. Ini demi Allah nih cerita kisah nyata ya. Persis kayak gitu, spesifik. Ya Allah, CC-nya lebih gede. Bagasinya bisa masuk lemari. Maksudnya gede juga bagasinya. Dan kalau bisa warna hitam ya Allah. Yang hilang warna merah soalnya, kesukaan istri saya. Saya pengennya warna hitam, biar nggak malu kalau dipakai. Masa saya pakai warna merah, genit banget ya. Akhirnya yang warna hitam ya Allah. Di dalam, di atas saja dah. Dia datang, saya nyebut mereknya lagi tuh. Tapi nggak usah disebut di sini karena nggak di endorse. Saya nyebut mereknya ini, warnanya hitam, bagasinya gede, sesinya lebih gede. Bisa saya pakai jalan agak jauh. Dia datang-datang bawa persis seperti yang saya baca di dalam doa. Wah, ketagihan kalau kayak gini caranya. Setelah sebulan kemudian datang teman saya dari Purwakarta, pengusaha juga. Ustaz, saya udah lama niatin pengen ngasih Ustaz motor. Hah? Oke. Saya nggak kasih tahu siapa-siapa. Pas tadi dapat juga saya nggak posting, alhamdulillah motor yang hilang diganti. Enggak, cuma ngomong terima kasih ke dia. Saya nggak mau rame. Ustaz pengen ngasih Ustaz motor, udah lama banget pengen ngasih Ustaz motor. Ustaz butuh motor apa sih? Ah enggak lah, terserah Mas aja. Ya ke dealer, nggak usah. Dia ke dealer, saya wudhu. Wow. Ya Allah, kalau bisa CC-nya lebih gede dari yang kemarin. Yang kemarin yang hilang itu harganya kurang lebih 16 juta. Yang dapat yang pertama yang hitam itu sekitar 31 juta. Minta yang 60 juta. Biar bisa touring. Ya Allah, hitam juga sih. Tetap mereknya ini, CC-nya lebih gede. Niat saya pengen dakwah ke daerah-daerah yang di pesisir. Masalahnya coba tanya, benar pengen dakwah? Kan Allah tahu kan? Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Allah tahu banget lah, nggak usah bohong sama Allah. Ngomong mau dakwah ke pesisir, bla bla bla. Padahal dalam hati pengen jalan-jalan sama teman. Allah tahu, udah nggak usah bohong. Mending kita jujur aja. Kalau nggak ada nggak usah diomongin. Berhubung ada waktu itu ya saya omongin. Allah tahu niat saya. Waktu itu saya pengen bareng dengan si Edi Brokoli, teman-teman anak-anak muda, influencer, kita pengen dakwah di daerah pesisir sekalian main surfing. Ya Allah, datang-datang bawa persis, saya nggak pernah ngomong, coba bayangin. Bawa dengan motor yang gede itu, harganya sekian, cc-nya sekian, warnanya juga hitam. Alhamdulillah cukup deh, jangan deh, ntar kebanyakan bingung, sombong banget ya. Alhamdulillah Allah ganti. HP juga gitu. Saya ada kajian di Masjid Al-Latif Bandung, sholat tahajud bersama, jam 2. Saya bangun jam 2. Di rumah, baru kebangun, udah jam 2. Kan langsung panik kan, saking paniknya saya wudhu segala macam, rumah saya jarak ke masjid itu 30 menit. Masih tinggal di daerah pinggiran kota Bandung, 30 menit. Karena panik, ini pasti jauh udah pada nunggu nih, udah jam 2 nih. Nggak sengaja HP jatuh, layarnya rusak. Saya perbaiki nggak bisa, tapi pas jatuh langsung saya hidup tuh libatin Allah, jangan libatin manusia. Enak banget loh libatin Allah tuh. Tapi jujur sama Allah, jangan bohong karena Allah tuh nggak bisa. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jangan khidah sama Allah, jangan bohong.
Allah HP mau diganti nih. Allahumma ajurni fi musibati wa khulif li khairan minha. Tahajud pula. Pas sujud panjang di tahajud, wah, nggak usah nunggu berhari-hari seminggu kayak motor. Besoknya diganti. Langsung HP dengan kamera 3. Entah apa tuh mereknya. Masya Allah, luar biasa. Artinya, teman-teman sekalian, nomor 2 adalah sedekah. Jangan khawatir kalau dalam hari yang sama ternyata ada kejadian. Jangan membuat kita ragu tentang kebenaran janji Nabi. Katanya nggak ketemu sedekah dengan musibah dari sama. Kok saya kejadian? Balik lagi ke mindset iman. Iman itu harus sabit. Nggak boleh goyah-goyah sama sekali. Cari alasan lain, apa alasannya? Oh, berarti Allah mau mengganti yang lebih baik. Maka syarat yang ketiga, kunci yang ketiga, doa. Karena kata Nabi, silahul, andalannya orang beriman itu doa. Kemana-mana yang dipakai doa. Tapi doa juga punya syarat. Jangan sampai doa kita itu terhalang. Salah satu penghalang doa adalah makanan, minuman, rezeki yang tidak halal. Ustadz, saya udah doa di Ka'bah, di Raudhah dan segala macam, kok belum dikabulkan? Atib mat'amak, kata Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Perhatikan coba makanan kamu, udah halal belum? Halal kok Ustadz makan nasi? Bukan itu maksudnya. Dari mana dapatnya gitu. Kalau makan nasi udah pasti. Halal kok Ustadz, makanan kami dari sumber. Kalau gitu halal sumbernya, halal jenisnya, udah dikasih belum hak fakir miskin? Udah bayar zakat belum? Karena kalau kita belum bayar zakat, sama aja di harta kita tuh ada hak orang lain, nggak bersih. Periksa lagi mat'amat, periksa lagi harta kamu, makanan kamu. Kalau dia udah bersih, nggak ada lagi penghalang antara doa kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah langsung ajaib tuh doa. Dan yang kedua tentang doa yang harus kita pahami, Allah pasti mengabulkan doa kita setidaknya dengan 2 cara. Dengan 2 cara, setidaknya bisa lebih. Tapi yang paling sering itu 2 cara. Sayangnya kita selalu memaksakan cara yang pertama, makanya kita sering kecewa. Apa cara Allah mengabulkan doa? Yang pasti semua doa dikabulkan selama itu baik dan tidak ada penghalang ya. Syaratnya baik dan tidak ada penghalang, semua doa dikabulkan. Terus kenapa kita malas-malas berdoa, irit-irit berdoa? Kenapa nggak minta aja semuanya? Selama tidak ada penghalang, selama doanya kebaikan, pasti dikabulkan. Dan Allah mengabulkan dengan 2 cara minimal. Yang paling gampang kita pahami. Cara yang pertama, dikabulkan persis seperti yang kita minta. Itu yang kita mau. Ya Allah, akunnya Fulana bin Fulan. Semoga saya bisa menikah dengan dia. Amin, ini belum jelas orang lain. Jadi dulu tuh ada tabiin yang doa di depan Ka'bah, ya Allah nikahkanlah saya dengan Sukainah bintu Husain. Disebut namanya Sukainah bintu Husain. Nikah dengan Sukainah bintu Husain. Siapa itu Sukainah bintu Husain? Selebgram zaman dulu. Arti selebgram terkenal. Semua cowok-cowok pengen jadi suaminya dia. Seperti Khadijah di zamannya, sangat terkenal kecantikannya, kedermawanannya, kehebatannya, sehingga laki-laki ini doa depan Ka'bah, ya Allah nikahkan saya dengan Sukainah bintu Husain. Nikah. Itu artinya dikabulkan persis seperti yang diminta. Seneng nggak kalau kayak gini? Tapi ada yang lebih keren loh. Dikabulkan dengan cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Dikabulkan dengan diganti yang lebih baik dari yang kita minta. Kadang kita nggak ngerti ini sehingga kita komplain. Kok belum? Kok nggak dia? Kok dia jadinya sama dia? Ini saya tanya sama teman-teman. Misalnya teman-teman minta sama orang tua, minta uang, ya bulanan ini aku minta uang ya, ada kebutuhan untuk bayar sekolah ini. Berapa nak? 1 juta. Ah, cuma 1 juta udah lah, ayah kasih aja biar kamu gak kekurangan 5 juta ya. Ayah kok gitu sih sama aku? Kok gak ngerti aku sih? Maunya apa sih? So tau banget loh. Gitu gak kita? Enggak lah, orang dikasih 5 juta kok komplain? Udah pasti kita, hah beneran ya? Beneran? Oh ayah baik banget, I love you, wah segala macam. Ya, bersyukur kan? Karena dikasih lebih daripada yang diminta. Kenapa kalau ke Allah kita gak kayak gitu? Ya Allah, Sukainah bintu Husain.
dikasih Sukainah bintu Hasan misalnya. Sepupunya lebih cantik misalnya, lebih cocok buat kita. Kenapa komplain? Karena Allah pasti mengabulkan doa kita dan nggak mungkin sia-sia. Tidak ada orang yang mengangkat kedua tangannya ke langit lalu menurunkannya dalam keadaan kecewa, itu nggak ada. Dia kecewa karena dia nggak beriman dengan janji Allah. Sal tu'ta, ud'u li astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi an inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu udah pasti. Andalkan 3 kunci tadi Bapak Ibu teman-teman. 1, kalimatan thayyibah, libatkan Allah dengan lisan dan hati kita. Bismillah, alhamdulillah, hasbiyallah, la haula wala quwata illa billah. Apalagi banyak-banyak. Semua kalimat itu baik. Kalimat zikir. Dan zikirnya jangan cuma sekali 2 kali, ribuan. Makin banyak hajatnya, makin banyak zikirnya. Yang kedua, andalkan ketuk pintu langit dengan sedekah, terutama dalam menghindari musibah. Yang ketiga, ketuk pintu langit dengan tok tok tok, ya Allah, doa. Tapi ketiga-tiganya harus dilakukan dengan syarat imanan wahtisaban, dengan yakin dan penuh pengharapan. Syaratnya seperti itu. Imanan wahtisaban, yakin dan penuh pengharapan. Kalau bisa dengan iman dan ihtisaban, yakinnya utuh, nggak pakai syarat, nggak pakai kata tapi, nggak ada term and condition, maka Allah akan tunjukkan keajaiban dalam hidup kita, apapun masalah hidup kita. Semoga ini bermanfaat, menjadi petunjuk dalam hidup kita, menjadi guidance dalam hidup kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita akan tutup dengan doa dan muhasabah bersama guru kita Ustaz Ataki. Masya Allah, luar biasa. Ini makin semangat dan juga tidak sabar untuk mengamalkan apa yang disampaikan ya. Saya mau sekarang jawab. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, luar biasa ya, Masya Allah. Semoga dikabulkan ya Ustaz ya. Minta apa sih? iPhone 14 Pro. Boleh dari kan ya. Oke, kita akan tutup hari ini. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir teman-teman di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman semuanya luar biasa. Kita akan tutup malam yang sangat luar biasa hari ini. Oh boleh, sekali lagi mau infonya, boleh silakan. Untuk teman-teman panitia, boleh untuk silakan Ustaz mohon izin untuk bisa mengedarkan kembali kotak infonya. Dan sambil kita bersolawat kepada Raja kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, silahkan. Dan terima kasih pastinya untuk Anda semua yang sudah hadir. Nanti insya Allah untuk acara hari ini akan nanti ditutup dengan doa dan muhasabah dari guru kita Ustaz Ataki. Dipersilakan lagi buat teman-teman India sekali lagi untuk bisa kembali ini mengedarkan kotak infaknya, pastinya tadi luar biasa Masya Allah. Dan terima kasih banyak sebuah kasiron yang sudah mensupport pastinya ya. Dan semoga Allah SWT membalas setiap bulan dengan lipat dan juga rezeki yang tidak terbatas ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Oke. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Duhai Allah, segala puji dan syukur kepadamu ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepada kami.
Engkau berikan kepada kami nikmat yang tidak mampu kami membayarnya, tidak mampu kami membelinya, tidak juga kami dapatkan dari warisan orang tua kami. Semata-mata itu adalah nikmat darimu. Engkau berikan kepada kami nikmat iman, nikmat yang sangat berharga, yang akan menjadi bekal kami untuk hidup di dunia, bahkan sampai pulang ke akhirat. Tidak ada nikmat yang lebih berharga daripada nikmat iman di dalam hati, ya Allah. Ada orang yang begitu gembira dan riang ketika diberikan nikmat harta. Padahal bisa jadi harta itu menjadi fitnah dan ujian bagi dia dan keluarganya. Ada orang yang begitu riang gembira ketika diberi nikmat jabatan, nikmat ketenaran, nikmat pasangan, keturunan, sahabat. Tapi kadang kami lupa, ada yang lebih berharga dari semua nikmat itu yang pernah kami syukuri. Itulah nikmat iman di dalam hati. Sungguh seandainya iman diletakkan di satu timbangan, kemudian dunia dan seisinya diletakkan di timbangan yang lainnya, sungguh iman pasti lebih berat daripada dunia dan seisinya. Sehingga harusnya kami menjadi orang yang lebih bersyukur, merasa beruntung ketika Engkau berikan kami iman di dalam hati, ya Allah. Pastinya kami lebih beruntung dari orang terkaya di muka bumi, lebih beruntung daripada orang yang paling terkenal di muka bumi, lebih beruntung daripada orang yang paling sukses karirnya di muka bumi. Kami lebih beruntung karena nikmat iman lebih berharga daripada bumi, dunia, dan seisinya. Hanya kami jarang menyadari hal ini, ya Allah. Segala puji bagimu, ya Allah, atas nikmat iman. Tambahkanlah untuk kami nikmat iman dalam hati kami, ya Allah. Karena itulah kunci dari segala kebaikan kami, dunia dan akhirat. Engkau sering memberikan kami nikmat kebaikan iman dalam hati, tetapi kadang-kadang hati kami terkunci oleh dosa-dosa. Hati kami tidak mampu menampung nikmat iman karena lebih penuh dengan dosa-dosa dan celah. Hati kami sudah tertutup, ya Allah, karena maksiat kami. Kalla bal rana ala qulubihim. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Maafkan kesalahan kami, ya Allah, agar hati kami terbuka kembali untuk iman darimu. Maafkan kesalahan dan ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah, agar hati kami kembali kosong dan bersih sehingga bisa diisi dengan iman anugerah darimu. Beri kami nikmat iman, tambahkan nikmat iman dalam hati kami, ya Allah. Tidak ada yang lebih berharga yang kami harapkan daripada ini, ya Allah. Tambahkan nikmat iman di dalam hati kami. Tambahkan nikmat iman di dalam hati pasangan kami. Tambahkan nikmat iman di dalam hati keturunan anak-anak kami. Tidak ada yang lebih berharga dan tidak ada yang bisa menjadi modal kebaikan dunia akhirat lebih daripada ini, ya Allah. Hanya itu yang kami harapkan pada malam ini, ya Allah. Karena sisanya semuanya mudah bagimu setelah kami beriman. Semuanya akan menjadi janji-janji kebaikan darimu setelah kami beriman. Bantu kami untuk menjadi hamba yang beriman dengan iman yang benar, dengan iman yang dalam di dalam hati, seperti imannya Nabi dan para sahabat, seperti imannya para siddiqun dan syuhada, sehingga kami menjadi orang-orang yang ahli ibadah seperti para sholihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir, transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang, yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu, tapi nggak gelok. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Itu ta'arufan. Ilangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah. Itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayya'akallahu idzan. Itu pasti, Allah gak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah, tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja, ada Allah adalah la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, woles bro, tenang aja, ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah enggak akan ngecewain. Pasti Allah enggak akan ngecewain.